Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Pendidik, selamat datang di Suara Pendidikan Sumsel, suara milik kita semua. Bersama saya Trida Stiorini dari SMA Negeri 21 Palembang. Hari ini senang sekali saya bisa didampingi oleh Ibu Rini Yuliani SPD dari SMA Negeri 9 Palembang. Halo, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, walaupun ada sedikit suara tidak baiknya ya. Oh iya, Sehat. mungkin karena pengaruh cuaca juga Ibu ya, yang kadang-kadang mendung dan juga kadang-kadang panas. Oke Ibu, kalau boleh tahu Ibu mengajar apa di sekolah? Di sekolah SMA Negeri 9 saya adalah guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia, tentunya banyak siswa juga yang berminat pada pelajaran bahasa Indonesia ya Bu? Iya betul sekali, karena di mata pelajaran bahasa Indonesia tidak hanya bahasa Indonesia yang kita pelajari, tetapi juga sastra kita belajar di situ, seperti cerpen, puisi, drama, novel, pantun dan lain-lain. Kira-kira materi apa yang akan dibahas pada hari ini? Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai sastra seperti yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu unsur-unsur intrinsik cerita pendek. Unsur-unsur intrinsik cerpen berarti ya? Iya, betul sekali. Ini diajarkan pada kelas berapa Ibu? Kelas 11. Oh baik ya, sepertinya cukup menarik sekali ini. Baik, langsung saja kita saksikan pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rini Yuliani SPD. Pada Ibu kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Trida yang sudah memberikan saya kesempatan. Hai Sobat Pendidikan, hari ini kita akan membahas materi mengenai unsur-unsur intrinsik cerita pendek. Mari kita lihat slide-nya ya. Pengertian cerita pendek. Cerita pendek adalah karya sastra yang berbentuk prosa bersifat fiktif, artinya imajinatif atau hayalan. Nah, isi cerpen biasanya menceritakan suatu kisah yang dialami oleh tokoh secara ringkas dan hanya fokus pada satu konflik. Oke, lanjut. Unsur-unsur intrinsik cerpen. Unsur-unsur intrinsik adalah unsur pembangun suatu cerpen yang berasal dari dalam. Ingat ya, ada kata kunci in, artinya dari dalam. Dalam sebuah cerpen memiliki 7 unsur intrinsik. Kita lihat ya. Ya. Yang pertama ada tema, kedua alur, ketiga tokoh dan penokohan, 4 latar dan setting, 5 sudut pandang, 6 gaya bahasa, dan 7 amanat. Tema adalah gagasan utama yang menjadi dasar cerita pendek ya. Jadi tema ini awalnya dulu, dasarnya dulu sebelum kita membuat cerita pendek. Kemudian ada alur. Alur adalah tahapan urutan jalannya cerita. Nah, alur sendiri terbagi menjadi 3. Ada alur maju, artinya adalah rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan urutan waktu kejadian. Artinya cerita tersebut bergerak ke depan. Kemudian ada alur mundur. Alur mundur adalah rangkaian peristiwa yang ceritanya bergerak mundur. Dia menggunakan teknik flashback. Ini kebalikan dari alur maju tadi. Yang berikutnya ada alur campuran. Nah, dalam alur campuran ini adanya kombinasi antara alur maju dan alur mundur. Jadi ada beberapa alur yang digunakan. Walaupun ingat dalam cerpen alur yang digunakan tidak boleh banyak karena dia bukan novel ya. Berikutnya ada latar dan setting. Nah, pada latar dan setting ini ada 3. Ada latar tempat, waktu, dan suasana. Kita lanjut lagi ya pada slide berikutnya. Berikutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang ada dalam cerita pendek, sedangkan penokohan adalah karakter yang terdapat dalam tokoh tersebut. Penokohan sendiri ada beberapa jenis, antara lain ada protagonis, artinya tokoh yang mempunyai karakter baik. Kemudian ada antagonis, adalah tokoh yang mempunyai karakter yang jahat. Lalu ada tritagonis. Nah, tritagonis ini karakter yang tidak stabil, artinya tokoh tersebut bisa saja pada awalnya dia baik, kemudian dia berubah menjadi jahat atau sebaliknya. Begitu Ibu Trida ya. Kita lanjutkan lagi. Ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang yang digambarkan oleh pengarang dalam suatu kejadian yang terjadi di dalam sebuah cerita. Sudut pandang ini ada sudut pandang orang pertama, artinya ketika penulis membuat cerita dia menggunakan kata aku di dalam
cerita tersebut. Sementara jika sudut pandang orang ketiga, penulis menggunakan kata dia dalam bercerita atau nama orang, seperti misalnya nama Ibu Trida atau Ibu Rini begitu. Kita lanjutkan lagi. Gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini cara pengarang menuangkan ide-idenya, ceritanya dalam sebuah kalimat. Dengan memperhatikan penggunaan diksi, majas, peribahasa, ungkapan, serta kata konotasi. Diksi sendiri mempunyai arti pilihan kata. Kemudian kalau misalnya majas itu banyak sekali anak-anak ya, ada hiperbola, personifikasi, litotes, ironi, dan lain-lain. Kemudian kalau kata konotasi, nah kata konotasi ini artinya makna kata yang memuat makna tidak sebenarnya, ya gitu ya. Jadi dibedakan ketika kita menulis sastra dengan menulis buku atau karya ilmiah ya. Kita harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan EYD, tetapi kalau penulisan sastra kita harus memperhatikan diksi, majas, peribahasa, ungkapan, serta kata konotasi. Yang terakhir ada amanat. Amanat ini pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Demikian Ibu Trida materi yang kita sampaikan pada hari ini mengenai unsur-unsur intrinsik, tapi tentu tidak sampai di situ. Ibu ada contoh beberapa soal yang akan kita bahas ya. Ini contoh yang pertama adalah soal unsur intrinsik alur. Mari kita baca ya. Bacalah kutipan cerita berikut. Ia duduk di bawah pohon jambu sambil merenung. Ingatannya kembali ke masa lampau. Ketika gerombolan pengacau menyerang kampungku, ia mengungsi dengan orang tuanya. Tetapi sebuah peluru nyasar tepat mengenai kepala ibunya, yang sesaat kemudian meninggal di tempat kejadian itu juga. Perhatikan pertanyaannya. Alur cerita yang dipakai dalam penggalan cerpen tersebut adalah alur, kita lihat ya, A. Maju, B. Mundur, C. Gabungan, D. Intrinsik, dan E. Kronologis. Ya, kira-kira sobat pendidikan yang di rumah jawabannya apa? Sudah ditentukan? Ya, betul sekali. Jawaban yang tepat adalah B, alur mundur ya. Mengapa jawabannya B? Karena coba perhatikan pada baris kedua di kalimat itu ada kata ingatannya kembali ke masa lampau. Artinya cerita ini menceritakan kisah yang telah terjadi. Nah, artinya ini adalah alur mundur yang digunakan. Dia menggunakan teknik flashback seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kita lanjut lagi ya, kita lihat contoh soal berikutnya. Ya, di sini ada contoh unsur intrinsik, tokoh dan penokohan. Coba baca ya, kita baca sebentar saja ya. Bangsat, siapa kau? Haji Basuni membentak, dan ketika melihat mukaku dengan geramnya ia hendak mencengkram aku. Setengah takut aku mundur dan menjawab, aku teman Umi dan Latifah. Dan tiba-tiba benciku timbul terhadap Haji itu. Tapi aku larang kau dekati mereka. Mengerti anak miskin? Betapa tersinggungnya aku mendengar kata-kata terakhir Haji itu. Tapi aku tak berani dan tak bisa berbuat apa-apa selain kecut dan mendongkol. Sesudah Haji itu meninggalkan aku dan baru saja kulangkahkan kakiku dari rumah Umi, terdengar suara gaduh diiringi tangis perempuan. Dan itu suara Umi. Ia melonglong dalam sela bentak dan rotan, mungkin juga bersama kakaknya. Nah, ini tokoh dan penokohannya. Watak tokoh Haji Basumi dalam cerpen tersebut: A. Keji tetapi sangat sayang pada anaknya. B. Berwibawa dan tegas dalam bersikap. C. Kejam dan kasar dalam berucap. D. Bijaksana tetapi keras dalam bertindak. E. Kejam dan sangat disiplin. Coba Ibu Trida bisa membantu saya menjawab mungkin? Oh baik, saya coba. Jawabannya itu A, keji tetapi sangat sayang pada anaknya. Oke, jawabannya menurut Ibu Trida keji tetapi sangat sayang padanya. Mungkin Ibu Trida melihat kata bangsat di situ, kemudian ada di bagian terakhir sini Haji Basumi menghukum anaknya ya, dengan fisik ya, membentak dan dengan rotan. Nah, tetapi anak-anak ya,
sangat sayang pada anak itu tidak harus dimarahi melalui hukuman fisik ya, kita bisa menasehatinya, sebetulnya seperti itu. Jadi kalau kita menganalisis soal ini, watak Haji Basuni sebetulnya bukan sangat sayang pada anaknya, harusnya dia bisa menasehati, bukan memberi hukuman fisik. Yang lebih tepat jawaban untuk soal ini adalah C, kejam dan kasar dalam berucap. Terlihat kata kejam itu mengapa bisa Ibu simpulkan kejam, ya Ibu analisis kejam dari kalimat terakhir ia melolong dalam sela bentak dan rotan ya. Betapa kejamnya seorang orang tua bisa melakukan hukuman fisik ya dengan rotan. Sementara kalau kasar dalam berucap terlihat sekali pada awal kutipan ini ya, dalam kata bangsa ya, padahal sudah haji, tidak selayaknya dia berkata seperti itu. Iya, betul sekali. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini ada simpulan ya. Nah, terakhir ya, simpulan. Jadi setiap cerpen pasti memiliki unsur-unsur intrinsik yang berfungsi sebagai unsur pembangun cerpen. Unsur intrinsik itu antara lain tema, alur, tokoh, penokohan, latar, setting, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Itu saja Ibu Trida bisa saya sampaikan pada hari ini. Baik, terima kasih Ibu Rini atas pembahasan materinya. Sungguh menarik sekali ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk siswa-siswa kelas 11. Bagi kalian yang ingin bertanya bisa ditulis di dalam kolom komentar, dan kemudian sampailah kita pada akhir acara. Sampai bertemu kembali di pembahasan materi selanjutnya dengan materi pelajaran yang berbeda dan juga guru yang berbeda. Akhir kata, saya Trida Stiorini dan Ibu Rini Yuliani SPD undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.